Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya, dan teman saya akan mendiskusikan tentang apa itu strategi inovasi, bagaimana cara kita mengembangkannya, bagaimana langkah-langkah kita mengembangkan strategi inovasi, apa pentingnya sih strategi inovasi itu, lalu mengapa dalam kita bekerja budaya inovasi itu sangatlah penting dalam, eee, memajukan sebuah perusahaan. Nah, sebelum saya menjelaskan dan teman saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu strategi inovasi dan budaya inovasi, sebelum itu perkenalkan nama saya Reza Ahmad Ibrahim Cakronusantara, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan manajemen. Dan, untuk, Mas Jikri boleh dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jikri Farhan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Manajemen, kelas F dengan NIM 268. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya dan Mas Jikri ingin berdiskusi nih tentang, hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk Mas Jikri, mungkin untuk pembukaan ya, saya ingin menanyakan apa sih yang Mas Jikri tahu tentang strategi inovasi itu? Apa yang dimaksud Jadi oleh strategi inovasi? Apa menurut, pandangan Mas Jikri tentang strategi inovasi? jadi strategi inovasi itu adalah faktor yang paling penting dalam perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah, ataupun yang udah besar. Nah, meningkatnya produksi dan kendala operasional perusahaan itu adalah salah satu faktornya. Yang meningkatkan adalah strategi inovasi yang di sehingga dapat tingkat investasi perusahaan dalam menunjang inovasi, implementasi akan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi yang ini buat meningkatkan kinerja perusahaan, Mas, kalau dari pandangan Oke. saya. Berarti kalau menurut Mas Jikri itu sendiri, strategi inovasi itu sebuah cara untuk sebuah perusahaan untuk meningkatkan, laba atau profit perusahaan kan? Ya begitu, Mas. Oke. Nah, Kalau dari Mas Rejanya? eee, kalau menurut saya sendiri, pandangan saya tentang strategi inovasi itu sebuah cara un sebuah cara yang dilakukan oleh perusahaan atau mungkin bisa juga dilakukan oleh karyawan dalam mereka mengembangkan suatu produk atau jasa yang mereka jual dan memberikan sebuah pengalaman baru, experience baru nih untuk para customer-nya untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, untuk strategi inovasi ini saya mengambil contohnya, dari strategi inovasi yang dilakukan oleh Apple nih. Strategi dia tuh biasanya salah satu strategi dia tuh yaitu memiliki keunikan di dalam produknya. Nah, salah satu contohnya itu waktu dia mengeluarkan produk iPhone-nya yang pada tahun 2018 kalau tidak salah, yaitu iPhone 10. Nah, menurut saya, hal ini merupakan suatu strategi inovasi yang dilakukan oleh Apple dalam memberikan experience baru bagi customer-nya. Kan karena pada produk, iPhone 10 tersebut, sudah mengusung layar, menggunakan poni bezel kan. Nah, pada zaman itu yang menggunakan poni bezel itu hanya dimiliki oleh iPhone 10 doang, kompetitornya belum ada. Nah, menurut saya hal tersebut memberikan keunikan sendiri pada, eee, produk Apple dan membuat para pelanggannya tertarik karena mengalami pengalaman baru yang mereka rasakan yang tidak dirasakan oleh komputer lain. Nah, kalau menurut pandangan Mas Dzikri sendiri nih, ada nggak, contoh untuk strategi inovasi menurut pandangan Mas Jikri, contohnya? Apa ya? Belum ada sih, Mas, belum kepikiran situ soalnya.
Oh, kalau itu kalau contohnya. seperti itu mungkin kita akan, lanjutkan di pertanyaan kedua nih. Menurut Mas Jikri sendiri, langkah-langkah yang baik untuk kita dapat mengembangkan suatu strategi inovasi. Nah, kalau menurut saya sendiri nih ya, dalam kita mengembangkan suatu strategi inovasi, salah satu faktor penting yang pertama kali harus dilihat yaitu customer kita. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka, butuhkan. Karena dari kita melihat, kebutuhan yang, customer mau, yang customer inginkan, membuat pengembangan strategi inovasi itu kalau menurut saya bakal lebih lancar. Karena kita itu harus melihat, eee, sesuatu yang tidak ada di saat ini. Jadi kita harus melihat, sebuah celah kosong untuk kita masukin agar kita dapat menemukan sebuah inovasi untuk kita, jual kepada customer kita. Nah, selain itu tuh kalau dalam mengembangkan strategi inovasi itu, kita sebagai perusahaan maupun karyawan diharuskan memiliki pemikiran yang terbuka. Yang saya maksud terbuka itu di mana kita berpikir tentang apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain atau apa yang tidak dipikirkan oleh perusahaan lain. Eee, jadi itu kita memikirkan yang mereka tidak pikirkan untuk kita dapat menemukan sebuah, inovasi yang baru yang mereka tidak terfikir dan membuat para customer kita nanti akan tertarik nih akan inovasi yang baru kita, temukan. Nah, kalau menurut Mas Jikri sendiri nih, langkah-langkah yang bagus dalam mengembangkan sebuah strategi inovasi itu apa? Kalau dari saya sih ada 3 langkah ya. Yang pertama tuh dilihat dari pertama tuh visi, misi, sama tujuannya. Nah, visi misinya tuh buat jangka panjang perusahaan strategis agar mempunyai arah yang jelas. Nah, kalau misal yang keduanya tuh, eee, penetapan prioritas. Jadi, poin keduanya tuh penetapan prioritas, jadi kita mau prioritasin apa dulu untuk lebih unggul dari pesaing-pesaing yang lain. Nah, yang ketiganya tuh adalah evaluasi sama penyesuaian, apakah berhasil atau gimana-gimananya, itu di akhir. Jadi penyesuaiannya, kalau misal belum bisa bersaing, cari yang lain gitu, Mas. Kalau dari pandangan saya sendiri ya. Oh, berarti seperti melihat sebuah, target pasar baru ya kalau misalnya, Iya, jadi seperti pasar yang Mas baru Jikri bilang? biar beda dari pesaing yang lain kalau dari saya sendiri seperti itu, Mas. Terus kalau yang tadi yang Mas Jikri bilang yang poin kedua yang tentang prioritas tuh, berarti kita, eee, harus perusahaan itu harus memprioritaskan, suatu hal itu dalam hal yang telah perusahaan tersebut lakukan atau perusahaan tersebut akan lakukan. Jadi maksud saya tuh, prioritasnya itu prioritas dalam mengembangkan produk yang telah jadi atau membuat suatu inovasi yang baru gitu loh, Mas. Ngerti nggak? Kalau dari pandangan saya sendiri menurut saya gini ya, Mas, kalau misal dari produknya, kita pakai produk yang sebelumnya dulu, kalau misal masih bisa bersaing, pakai yang itu, kalau misal udah nge-stuck baru bikin produk baru atau inovasi-inovasi yang lain daripada produk sebelumnya. Oke, oke. Lalu nih, Mas, menurut, Mas Jikri, dalam kita melakukan strategi inovasi ini, manfaat yang paling, besar timbul dalam kita menerapkan strategi inovasi ini menurut Mas Jikri itu apa sih? Perusahaan kita itu mampu bersaing sama perusahaan-perusahaan lain dalam jangka panjang, kayak strategi inovasi kan kita mampu bersaing tuh buat jangka panjang tuh karena kita mampu mempertahankan produk kita sendiri, Mas, kalau dari pandangan saya sendiri. Kalau dari pandangan Mas Oke. Reza gimana? Kalau menurut pandangan saya ya, dalam kita menerapkan strategi inovasi ini, eee, kita dapat, meningkatkan profit, dari perusahaan kita. Nah, maksud saya tuh,
ketika kita menerapkan strategi inovasi, apalagi yang dilakukan oleh Apple dalam mengeluarkan, iPhone 10 pada tahun 2018, mereka, me memiliki peningkatan profit yang tinggi. Nah, hal tersebut itu yang membuat saya melihat manfaat dari strategi inovasi itu sangat penting di saat, HP-HP pada zaman tersebut memiliki desain atau, fungsi yang sama, Apple membuat sesuatu yang berbeda dalam produknya. Nah, manfaat strategi inovasi yang Apple lakukan itu sangat bermanfaat bagi perusahaannya karena membuat profit perusahaan dari Apple itu sendiri naik secara drastis. Nah, selain, meningkatkan profit perusahaan, pastinya dalam kita menerapkan strategi inovasi ini, kita dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan kita itu sendiri. Karena dengan strategi inovasi itu kita dapat menimbulkan suatu inovasi yang baru, membuat experience baru yang akan dirasakan oleh para customer kita yang membuat, meningkatnya kepuasan pelanggan kita atau malah kita dapat menarik pelanggan baru dari kompetitor karena kita memiliki keunikan kita sendiri. Nah, selain itu juga manfaatnya pasti yang terlihat yaitu kita memiliki keunggulan dibanding kompetitor lain. Karena kita sudah menyiapkan strategi inovasi ini duluan, kita tahu celah mana yang kosong yang akan kita masukin karena strategi inovasi kita tersebut membuat kita satu langkah di atas para kompetitor, karena kita memiliki strategi yang baru itu. Contohnya seperti Apple, iPhone 10-nya memiliki keunggulan lebih awal dibanding kompetitor-kompetitor lain karena memiliki sebuah layar yang full bezel, membuat para, customer-nya tertarik untuk membeli hal tersebut. Kalau itu sih menurut saya. Nah, lalu, menurut Mas Jikri, apa budaya inovasi itu penting dalam sebuah perusahaan? Kalau enggak ini Menurut Mas, saya eee, pengertian, sebelum masuk ke apa situ mungkin, gimana? apa sih menurut Mas Jikri budaya inovasi itu? Kalau dari saya sendiri, Eee, budaya inovasi itu, mendorong eksperimen atau pengambilan risiko itu, Mas. apa Mas boleh diulang? Tadi suaranya Mendorong atau putus-putus soalnya. mendorong atau mengambil eksperimen buat ngambil resiko ke depannya. Berarti budaya inovasi kalau menurut Mas Zikri itu untuk kita dapat meningkatkan, kemampuan kita dalam mengambil sebuah resiko Ya, untuk resiko sama dapat itu. oke. Nah, kalau menurut saya sendiri nih, budaya inovasi itu kalau menurut saya, eee, seperti sebuah kebiasaan atau rencana yang telah terstruktur, yang bakal mendukung atau mendorong sebuah pemikiran kreatif yang, akan timbul di karyawannya. Dengan budaya ini, sebuah perusahaan itu dapat menciptakan, ide-ide baru karena kita, eee, bahasa lainnya itu seperti kita membajakan karyawan dengan dengan adanya budaya inovasi akan membantu para karyawan kita dalam, eee, menimbulkan ide-ide baru. Contohnya seperti pada Google. Nah, di Google itu di tempat pekerjaannya Google itu dibuat senyaman mungkin untuk karyawannya, untuk mereka dapat, rileks dalam pekerjaannya, tidak stres, yang berakibat akan menimbulkan suatu ide-ide baru untuk Google. Nah, lalu membangun budaya inovasi juga sangat penting dalam pekerjaan dan biasanya perusahaan melakukan upaya untuk karyawan dapat menciptakan ide-ide baru dengan menerapkan budaya inovasi ini. Lalu contoh lainnya seperti pada perusahaan dapat mendorong karyawannya untuk kolaborasi nih kepada, perusahaan lain. Mau itu dia
di latar belakang yang sama, maksudnya jenis pekerjaannya sama atau jenis pekerjaan yang beda. Eee, dari, kolaborasi ini karyawan itu dapat menemukan ilmu-ilmu baru yang belum mereka tahu sebelumnya. Apalagi kalau mereka berkolaborasinya dengan, jenis bidang yang berbeda tuh. Nah, dari perbedaan itu mereka bisa saling tukar ilmu nih, apa yang mereka tahu, apa yang mereka tidak tahu, dan berbagi ilmu tersebut. Nah, dari berbagi ilmu tersebut, hal itu dapat menciptakan sebuah wawasan baru, ruang baru untuk mereka berpikir dari hal-hal yang mereka bicarakan tadi. Kalau itu sih menurut saya, Mas. Nah, untuk Mas Jikri sendiri, apakah manfaat budaya inovasi itu penting dalam sebuah perusahaan? Nah, kalau penting, eee, apa sih salah satu manfaat yang, efeknya itu, dampaknya itu besar bagi perusahaan? Kalau menurut saya sendiri penting sih, karena itu mengembangkan ide atau kreatif dari suatu perusahaan. Terus yang kedua tuh, keterlibatan sama kepuasan karyawannya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas sama efisiensi. Yang keempat, respon cepat terhadap perubahan. Yang kelimanya tuh, peningkatan daya saing. Yang keenam, pengembangan pemimpin dan karyawan berkinerja tinggi. Jadi kalau misal yang dari kelimanya tuh peningkatan daya saing tuh, jadi kita mampu bersaing sama yang lain, Mas, kalau menurut saya gitu. Mmm, oke. Kalau menurut saya sendiri ya, untuk manfaat budaya inovasi ini, salah satu dari manfaat budaya inovasi ini, yaitu ketika kita dapat menerapkan budaya inovasi ini dalam perusahaan kita, dalam hidup kita. Nah, hal ini nih membantu perusahaan untuk mendapatkan ide-ide baru sebelum perusahaan lain memilikinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita tuh harus berpikir terbuka. Apa yang tidak perusahaan lain pikirkan, apa yang orang-orang tidak pikirkan. Nah, hal tersebut dapat membantu kita dalam mengembangkan sebuah, inovasi baru. Lalu juga, dengan adanya budaya inovasi ini dapat membantu kita dalam, mengikuti perubahan zaman nih. Karena kan perubahan zaman, yang semakin cepat apalagi sekarang di era digitalisasi, eee, perubahan zaman itu sangat berpengaruh untuk kita, eee, untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Jadi menurut saya dengan memanfaatkan budaya inovasi ini, membuat kita, terus berpikir bagaimana, cara kita terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk contoh yang saya ambil itu seperti yang dilakukan oleh bank-bank zaman sekarang, di mana bank-bank dulu tuh kalau melakukan pembayaran atau mau ngambil duit di ATM itu tuh cuma bisa melalui card debit gitu loh, atau kredit card. Nah, tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, banyak orang yang menggunakan internet, menggunakan gadget, membuat bank itu tuh berinovasi dengan mengeluarkan mobile banking. Nah, hal itu juga membantu para customer-nya untuk lebih praktis dalam melakukan hal-hal pembayaran. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi, sebuah dorongan untuk meningkatkan para nasabah yang dimiliki bank-bank tersebut. Lalu, eee, kalau menurut Mas Zikri sendiri itu kenapa inovasi itu sangat penting dalam perusahaan? Maksudnya tuh, kenapa inovasi itu sangat penting dalam kita mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan? Karena kalau misal kita tidak berinovasi, kita bakal ketinggalan dari perusahaan-perusahaan pesaingnya. Kayak misalnya Nokia, dulu Nokia kan handphone yang sangat canggih lah kalau misal dari dulu zamannya. Nah, sekarang malah ketinggal sama seperti Samsung, iPhone, Realme, atau produk-produk lainnya. Malah Nokia itu hampir bangkrut karena dia tidak ada inovasinya sendiri. Mungkin Ah, ketinggalan saya zaman lah se kalau tidak ada inovasi. oh ya, saya juga setuju tuh tentang, pendapat Mas Jikri yang tentang
inovasi itu penting untuk keberlangsungan hidup karena, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena adanya perkembangan zaman yang cepat, sekarang juga era digitalisasi, membuat semua perusahaan tuh harus terus berinovasi untuk tetap hidup. Nah, contohnya seperti Nokia tadi. Nah, contoh lain yang saya akan ambil itu kalau, anu tuh seperti kamera Kodak. Nah, di mana Kodak itu dulu sangat ramai penggunanya, apalagi Kodak itu salah satu merek terkenal di zaman dahulu. Namun, di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan merek kamera Kodak, karena dikarenakan mereka telat dalam mengikuti zaman, karena dulu mereka menggunakan analog. Nah, pada saat perubahan ke kamera digital, mereka itu masih terlalu fokus pada kamera analognya, membuat mereka, telat mengikuti perkembangan zaman. Lalu kalau menurut saya ya, kenapa inovasi itu penting dalam mempertahankan perusahaan, mungkin karena, eee, perubahan kebutuhan konsumen itu selalu berubah-ubah setiap zaman, setiap waktu. Nah, karena itu, dengan adanya inovasi itu kita dapat terus mengikuti kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen tuh. Jadi kita terus berkembang melalui kebutuhan konsumen dan memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Kalau menurut saya sih begitu saja. Untuk Mas Jikri sendiri ada yang ingin ditambahin nggak dalam Udah sih tadi Mas, diskusi kalau dari kita saya sendiri. tentang strategi inovasi dan budaya inovasi? Enggak Mas, mungkin kalau dari saya sendiri cukup segitu ya. Kalau dari Mas Reja mungkin? Oke, kalau dari saya sih mungkin saya hanya menambahkan sedikit untuk para anak-anak muda seperti kita yang apalagi kita apalagi kita jurusannya itu manajemen, untuk mengimbau bahwa strategi inovasi, berinovasi, lalu menerapkan budaya inovasi itu sangat penting. Tidak perlu langsung ke perusahaan, tapi ke diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita sendiri itu inovasi itu sangat penting, karena kita harus terus berinovasi terhadap diri kita sendiri. Jadi kita tuh bisa, eee, terus mengikuti perkembangan zaman dengan, melihat sebuah peluang-peluang baru yang terdapat di masyarakat. Apalagi kalau perubahan zaman, banyak profesi yang digantikan, namun juga banyak juga profesi yang akan, timbul pada perubahan zaman tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya sangat penting bagi, mahasiswa apalagi yang akan membangun bisnis dalam berinovasi di diri kita sendiri, maksud saya itu menerapkan budaya inovasi, menerapkan strategi inovasi dalam diri kita sendiri. Nah, kalau menurut saya itu saja, kalau Mas Dikri sendiri belum ada ya? Udah Mas, mungkin dari saya cukup segitu saja Mas. Nah, setelah, kita membahas diskusi tentang, apa itu strategi inovasi, apa itu budaya inovasi, mengapa penting dalam kita melakukan strategi inovasi, mau dalam perusahaan atau dalam diri kita sendiri. Mungkin kali ini berhubungan dengan, tugas yang ada di kampus, yaitu menjelaskan tentang visi misi apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk saya sendiri kemarin itu pada visi misinya itu perusahaannya mengambil, PT Adaro di mana perusahaan ini tuh berfokus pada, eee tambang. Nah, untuk Mas Dzikri sendiri, perusahaan yang diambil, apa nih, kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri ini dari produk digital yaitu Tencent. Oh, dia kalau boleh tahu bergerak dalam bidang apa? Dari apa sih, kayak dari game terus, Oh, kayak RAM kayak gitu semua. oke oke oke. Nah, untuk Mas Dzikri sendiri tahu nggak visi misi dari perusahaannya itu apa? Kalau dari visi misinya itu, dia tuh mengenai
visi misi yang value for use, taste for good, yaitu mempunyai arti yang berguna dan memiliki fungsi menggunakan produk Tencent, dan juga teknologi yang dikembangkan oleh Tencent ini memiliki tujuan ke arah hal-hal yang positif. Oke. Jadi semua produknya tuh mengarah ke hal yang positif dari segi aplikasinya. Oke, kalau untuk misinya sendiri nih dari perusahaan Mas Jikri apa? Misinya tuh ini, meningkatkan kolaborasi secara digital untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan saya sendiri yang saya ambil tadi Adaro, visi misi yang diterapkan oleh Adaro itu pertama yaitu pada visinya Adaro Minerals Indonesia ini bervisi untuk menjadi perusahaan pertambangan Indonesia termuka. Jadi itu mereka itu bervisi menjadi perusahaan tambang dengan jenis kualitas terbaik yang tidak terbaik dalam kancah nasional, terus, berlanjut ke internasional. Dan juga, yang saya tahu produk yang dijual oleh, Adaro ini merupakan salah satu produk terbaik yang dimiliki, daripada perusahaan komputernya yang lain. Nah, untuk misinya Adaro sendiri, mereka itu bermisi untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, dari, misinya ini yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan itu tentu saja tujuannya untuk, dapat terus berhubungan baik kepada pelanggan agar dia terus, membeli barang ke kita. Jadi itu kita terus memenuhi kepuasan pelanggan tersebutlah. Nah, lalu untuk, eee, yang kedua terdapat pada pengembangan karyawan. Nah, tidak hanya berfokus pada karyawan yang memang sudah memiliki pengalaman, namun, Adaro ini juga, eee, mengembangkan karyawan yang tidak memiliki kemampuan basic di situ. Jadinya terus dia mengembangkan karyawan, membuat karyawan itu terus mempelajari skill-skill barulah. Nah, lalu yang ketiga, menjalin kemitraan dengan pemasok, sama seperti yang pertama, kita tuh harus menjalin sebuah hubungan baik pada customer kita untuk perusahaan ini terus dapat memiliki pelanggan. Jadi kita tuh, perusahaan kita tuh terus bertumbuh gitu loh, terus hidup. Ya. Lalu yang keempat, mendukung pembangunan masyarakat dan negara. Jadi Adaro ini penghasilan yang dimiliki Adaro ini, salah satu misinya itu penghasilannya akan disumbangkan kepada masyarakat dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Jadi, dalam operasionalnya Adaro ini tidak hanya memikirkan yang penting profit, namun juga memikirkan tentang keselamatan dan kelestarian lingkungan yang mereka jadikan tempat operasional. Lalu yang keenam dan yang terakhir, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Jadi, Adaro ini adalah sebuah perusahaan yang go public. Jadinya tuh, mereka itu tuh memiliki misi untuk dapat terus memaksimalkan, eee, nilai mereka bagi pemegang saham. Jadi, agar pemegang saham ini tidak ada yang menjual aset-aset mereka, jadi terus mempertahankan, pemegang saham tersebut. Nah, kalau menurut dari saya, visi misi perusahaan, itu saja. Kalau menurut Mas Jikri, ada yang ingin ditambahin atau tidak? Oh, saya mungkin ini nambahin prinsip nilai-nilai yang diambil dari Tencent sendiri. Ya, Tencent sendiri kan yang pertama tuh dia ngambil integrity. Dia itu memegang teguh prinsip dan etika di dalam produknya yang dikembangkan. Terus dia tawarkan kepada semua penggunanya secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau dari Tencent yang pertama, yang keduanya tuh proactivity.
Tencent itu memiliki fokus di berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan program inovasi baik pengguna produk Tencent ataupun ke semua masyarakatnya. Nah, yang ketiganya tuh kolaborasi. Tencent juga memiliki kolaborasi dengan mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain, kayak kalau misal diambil dari PUBG misalkan, PUBG Mobile, dia kolaborasi sama Ya, dengan Lamborghini atau yang ini Ducati. Nah, seperti itu kolaborasinya. oke. Kalau misal yang terakhirnya itu creativity, Tencent memiliki tanggung jawab untuk melakukan inovasi, menciptakan penemuan yang baru. Mungkin tahu aplikasi WeTV, Mas? Kalau WeTV saya tahu. Nah, itu kan WeTV pertama tuh dari eh, Cina kalau nggak salah. Nah, Ya, itu kan sekarang kolaborasi dengan Indonesia, Thailand, film-filmnya Malaysia, heeh, mungkin anime mhm, juga ada. Nah, kalau yang terakhir itu yang saya tambahin. oke. Jadi, eee, dari Mas Fikri sendiri dari perusahaannya berarti pastinya menginginkan sebuah kolaborasi untuk kita terus berinovasi, lalu mengembangkan inovasi baru kan? Ya, Mas, seperti itu kalau dari ini Oke, Tencent sendiri. mungkin ada yang ditambahin lagi Mas Fikri? Cukup, Mas, kalau dari saya sendiri. Oke, mungkin dari Mas Fikri juga juga sudah cukup, lalu dari saya juga sudah cukup. Mengingat waktu pada Zoom Meet kali ini akan habis, mungkin saya akhirin dalam diskusi singkat kami ini, mungkin misalnya saya ada salah kata atau yang tidak, susah dimengerti, saya mohon maaf. Untuk Mas Fikri ada yang ingin disampaikan? Enggak, Mas, cukup sekian. Nah, jadi, itu saja dari diskusi saya dan Mas Fikri hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, video diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.